Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan Bible Study kita pada malam hari ini. Saya akan mendahului dengan memberikan satu introduction di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, saya percaya Allah yang hidup itu akan memelihara kehidupan kita. Dia Allah yang setia. Di tengah-tengah kelemahan tidak kesetiaan kita, Dia tetap setia adanya. Dan waktu kita melihat perjalanan hidup kita, saudara, bagaimana kita bisa menyadari penyertaan Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Maka ada minimal 3 hal bagaimana manusia itu berespon terhadap pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, saudara, orang-orang yang memahami pemeliharaan Tuhan itu sebagai yang biasa-biasa saja. Jadi sehari-hari dia bisa semua hal itu terjadi begitu saja. Ya, biasa-biasa saja. Dia nggak menyadari kehadiran Tuhan dan kurang untuk mengandalkan Tuhan, tapi hidup oke-oke saja. Ya. Bekerja oke, kesehatan oke. Ya. Dan sepertinya semua berjalan begitu saja tanpa kita menyadari adanya kehadiran Tuhan, pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ya, itu menjadi hal yang umum, yang biasa. Kita berdoa pun tidak, kita bersyukur pun tidak, tapi semua sudah berjalan begitu saja. Ya. Sebagian besar orang Kristen mungkin seperti itu. Nggak terlalu bergumul sungguh-sungguh di depan Tuhan. Nggak terlalu bersyukur kepada Tuhan. Hidup tuh flat. Datar saja. Ya. Nah, umumnya saudara, kita ingin dalam hidup ini ya datar saja. Ya, lancar-lancar saja. Ya. Tapi akhirnya tidak ada dinamika di dalam hidup rohani saudara. Ini jenis kehidupan orang Kristen pada umumnya. Hari Minggu ke gereja, setelah hari Minggu ya hari biasa lewati. Dia kerja, dia berkeluarga. Ya. Masalah kerohanian bukan yang utama. Ya, berjalan begitu saja. Ini sebagian besar orang seperti ini, saudara. Yang kedua, saudara, orang Kristen yang dalam kehidupannya mungkin banyak struggle, banyak masalah, banyak pergumulan. Ya. Nah, pergumulan ini, masalah-masalah ini yang mendrive mereka untuk sepertinya mencari Tuhan. Sepertinya bersandar sama Tuhan untuk menghadapi begitu banyak masalah-masalah dalam kehidupannya. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, sebetulnya mereka bukan mencari Tuhan. Sebetulnya mereka bukan untuk lebih mengenal Tuhan. Mereka hanya berharap adanya pertolongan Tuhan. Campur tangan Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupannya. Dia hanya coba semua orientasinya itu diri sendiri. Dia ingin Tuhan itu terlibat dalam hidupnya. Dia ingin Tuhan berpihak dalam hidupnya, menyelesaikan masalah hidupnya. Nah, sepertinya orang ini ada dinamika hidup rohani. Tapi kalau kita perhatikan, saudara, kehidupan rohani mereka itu hanya berpusat kepada diri sendiri. Bahkan, saudara, kadang-kadang mereka bisa rajin berdoa, rajin kebaktian, rajin aktivitas, tapi orientasinya kepada diri. Bukan untuk lebih mengenal Tuhan, bukan untuk lebih mencintai Tuhan, tapi kan ada problem yang memberikan dorongan, memberikan drive untuk dekat sama Tuhan. Nah, ini jenis yang kedua, saudara. Terus jenis yang ketiga, saudara. Ya, kita dalam hidup ini, kita sebagai anak Tuhan pasti berdoa. Kita berharap sama Tuhan menyelesaikan semua masalah dalam hidup kita, sambil kita mengenal Tuhan, sambil kita bagaimana mengalami campur tangan Tuhan. Dan pergumulan seperti ini, saudara, harusnya ada satu keseimbangan. Sisi lain, saudara,
kita mau mengenal Tuhan. Siapa Tuhan itu? Apa yang Alkitab katakan tentang Tuhan? Bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan? Aspek lain dalam hidup kita nggak pernah lepas daripada persoalan dalam hidup ini, saudara. Dua hal ini di sisi lain, saudara, kita mau mengenal Tuhan, tapi juga ada hambatan dalam mengenal Tuhan. Sisi lain kita ada pergumulan-kebumbulan, kadang-kadang kita bertanya-tanya, kalau saya sudah percaya Tuhan, kenapa pergumulan ini terjadi dalam kehidupan saya? Kita mau cari solusi, kita mau cari jalan keluar. Sampai kita mengenal Tuhan secara teori-teori atau doktrin-doktrin yang baik. Tapi karena dalam realita hidup ini ada hal yang lain yang kita hadapi, kadang-kadang kita sulit mengerti kenapa saya sebagai anak Tuhan mengalami pergumulan seperti ini. Saudara, kalau kita melihat perjalanan kehidupan orang Israel itu ada kemiripan di dalam kehidupan pada umumnya, saudara. Nah, hari ini kita akan melihat, saudara, bagaimana perjalanan Musa dan orang Israel di dalam hidup mentaati kehendak Tuhan, di dalam hidup dipelihara oleh Tuhan, dan Tuhan mengizinkan adanya pergumulan, ketegangan. Tuhan bukan langsung memberikan suatu penyelesaian yang miracle, tapi sekaligus Allah juga mengizinkan kita mengalami suatu keadaan yang terdesak, terjepit. Lalu Tuhan berikan pertolongan, saudara. Nah, kita akan belajar hari ini, saudara, melanjutkan studi kita daripada Keluaran pasal ke-14. Kita hari ini akan membahas secara keseluruhan pasal 14 ayat 15 sampai 31. Yang pertama kita akan baca, karena ini berkait dengan pembahasan minggu lalu, maka saya akan bacakan ayat 13 lebih dulu, ya, sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Tapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku, bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun dan kereta dan orang yang berkuda. Saudara, kita melihat bahwa minggu lalu kita membahas di mana pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka kemudian dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Lalu mereka keadaan terjepit di antara padang pasir dan juga laut, sehingga mereka tidak bisa untuk menghindar daripada kejaran daripada orang-orang Mesir. Dan waktu terjepit ini, saudara, mereka kemudian berdoa kepada Tuhan. Kemudian lanjut, mereka akhirnya bersungut-sungut kepada Tuhan. Lebih baik kami mati di Mesir daripada mati di padang gurun. Di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit ini, boleh kata
Orang Israel sudah kehilangan iman, sudah curiga dengan Tuhan. Tuhan ini bikin masalah baru. Ikut Tuhan kok jadi seperti ini? Ya. Kok membiarkan kami dalam kesulitan, kejepit seperti ini? Tuhan kalau mau tolong ya tolong, beresin semua. Ya. Kalau perlu ada jalan pintas langsung ke Kanaan. Kenapa harus melewati kondisi pergumulan yang tidak mudah, bahkan sekarang terjepit seperti nggak ada solusi? Di tengah-tengah seperti ini kemudian Musa bangkit, memberikan suatu penjelasan, peneguhan iman dengan mengatakan sesuatu Yesus supaya mereka ini jangan takut, tetap berdiri teguh, Allah akan menolong. Bahkan dia mengatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya Musa sebagai seorang pemimpin memberikan suatu peneguhan iman. Yuk jangan takut, tetap beri teguh, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Dia berperang untuk kita. Kita diam saja, melihat Tuhan bekerja. Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita nih, kadang-kadang kita kasih menasihatin orang gampang, saudara. Tapi saudara, kata Yesus Kristus, tapi kalau orang yang mendengar nasihat kita kadang-kadang, wah, kamu aja ngomong saja, kamu nggak ngalami sendiri sih. Nggak ngalami sendiri, you pun mengalami kondisi yang tidak mudah. Saudara, di dalam hidup kita ada pergumulan, kejepit sampai kita meragukan kesetiaan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, sehingga kadang-kadang nasihat rohani yang benar pun kadang-kadang nggak mempan. Ya. Tapi kita melihat saudara Musa dan keyakinan yang penuh. Jangan takut, Tuhan berperang untuk kita. Kamu diam saja. Dia melihat Tuhan berperang. Nah, untuk sementara waktu mungkin mereka bisa diredakan. Tenang, tunggu Tuhan. Saudara, kata Yesus Kristus, tapi Musa sebagai seorang leader, saya percaya saudara, waktu dia dengar teriakan, dengar ketidakpercayaan, keraguan, pasti dia sebagai seorang pimpin bertanya-tanya. Musa bukan Superman. Musa bukan superhero yang tidak terpengaruh dengan kondisi situasi, saudara. Apalagi kalau Musa ada sesuatu menunggu-nunggu, Tuhan kok enggak segera menolong. Bahkan Tuhan tidak memberikan detail mau kerjain apa. Saudara, Yesus waktu mereka diam untuk sementara, tapi Musa sebagai manusia yang juga ada keterbatasan dan kelemahan, pasti dia ada pergumulan, saudara. Saudara, Tuhan tahu hati hambanya. Musa akhirnya di dalam ayat ke-15 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Saudara, yang berseru-seru bukan hanya sekedar orang Israel. Musa pun dalam hidupnya juga bergumul. Kenapa? Sisi lain mungkin dia bergumul secara personal dengan Tuhan. Sisi lain dia bergumul mewakili orang Israel yang bergumul. Saudara, Yesus sebagai seorang hamba Tuhan yang mengembalakan jemaat ada bergumulan, hamba Tuhan juga ikut bergumul, saudara. Alkitab katakan kita sebagai saudara seiman pun harus saling memikirkan, bergumul untuk saudara seiman yang lain. Hendaklah kamu bersuka cita dengan orang bersuka cita. Hendaklah kau menangis dengan orang yang menangis. Maka disebutkan di sini, saudara, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Mungkin secara pribadi dia juga bergumul di depan Tuhan. Tapi sebagai pemimpin dia mewakili seluruh umat untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara, waktu berdoa sama Tuhan, saudara, kadang-kadang kita bisa doa dengan konten dan sikap yang benar.
Tapi kadang-kadang konten dan sikap yang kurang tepat, yang seharusnya kita berkata-kata kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang Yesus Kristus, kita sebagai suami istri, lagi kesel, kadang-kadang kita bisa ngomong sama pasangan kita tuh, lu, atau kamu gitu ya. Kalau biasanya sayang gitu ya, yang gitu, bisa berubah waktu emosi gitu ya. Ini pengalaman masing-masing orang ya, nggak perlu dibuka ya. Saudara, kita melihat Tuhan berkata kepada Musa, mengapa kamu berseru-seru? Kalau dalam bahasa Inggris, kenapa kamu nangis? Saudara, kalau nangis biasa, terseduh-seduh oke. Kalau nangis sampai teriak-teriak, berseru-seru nangisnya saudara, menggeru-geru ya. Orang nangis diam-diam ya nggak apa-apa, atau cuma leleh air mata sampai nangis berteriak Tuhan seperti apa gitu ya, seperti itulah. Saudara, kita melihat Tuhan mengatakan, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Saudara, di dalam bahasa Inggris disebutkan, tidak ESV katakan, why do you cry to me? Why do you cry to me? Kenapa kau menangis kepadaku? Tuhan ingin katakan, kemana kamu nangis? Artinya apa? You berhenti nangis deh, jangan nangis-nangis terus. You berhenti. Termasuk you berhenti berdoa sekarang. Saatnya bukan doa lagi, saatnya engkau bertindak. Saatnya engkau melakukan sesuatu. Saudara, kata Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan saudara dan saya, perlu adanya balance, keseimbangan. Kadang-kadang kita bertindak sesuatu tanpa berdoa, tanpa melibatkan Tuhan. Langsung babi-bu, langsung kita kerjain tanpa kita bergumul, tanpa kita berdoa, tanpa kita melibatkan Tuhan. Kita segera melakukan, mengambil keputusan ini dan itu menurut bijaksana manusia. Tapi di pihak lain kadang-kala saudara, kita terus doa tapi tidak ada tindakan apa-apa. Doa terus. Doa minta Tuhan bereskan semua masalah. Sehingga kita tidak ada kesadaran bagaimana kita bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Maka ada istilah namanya ora et labora, ya. Ora et labora, berdoa dan bekerja, saudara. Kita perlu bergumul depan Tuhan. Kita perlu meminta pimpinan Tuhan, lalu kita berani ambil keputusan. Setelah kita mempertimbangkan sesuatu, kita menyerahkan apa yang kita lakukan ini di dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Satu aspek ada orang tanpa doa, tanpa bergumul bertindak, tapi ada lain orang doa tapi nggak ada tindakan. Nah, Tuhan ingin sekarang saudara, Musa kamu sudah berdoa, ya. Tapi kamu nangis-nangis gitu tidak perlu lagi. Sekarang tiba saatnya engkau melakukan sesuatu. Lakukan apa? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, belalah air, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara, Allah memberikan petunjuk kepada Musa. Sekarang, you lakukan perintahku. You sudah cukup berdoa. You sudah cukup untuk nangis, air matamu sudah berhentiin aja. Tiba saatnya engkau bertindak. Engkau trust sama aku. Lakukanlah kehendakku. Saudara-saudara Yesus Kristus, di sini kita melihat saudara, Musa menjalankan tugas kepemimpinan, mengajak orang Israel itu berangkat. Angkat tongkatmu, ulurkanlah tangan ke atas laut, dan belalah air. Wah, ini saudara,
Ini sesuatu tindakan iman. Tuhan baru kasih tahu nih. Sebelumnya belum kasih tahu bahwa laut itu bisa dibelah. Saudara, Musa tidak terlalu sulit untuk melaksanakan ini karena dia sudah pakai tongkatnya itu untuk beberapa kali. Dalam 10 tulah itu ada beberapa Tuhan pakai Musa untuk melakukan miracle. Nah, kali ini Tuhan mau melakukan lagi melalui Musa. Saudara, Tuhan di dalam bekerja, kadangkala Tuhan bisa langsung bekerja tanpa agen manusia, tanpa alat manusia. Allah bisa langsung bertindak dengan caranya sendiri, tanpa perantara manusia. Tetapi Allah juga bisa bertindak melalui Musa untuk melakukan satu miracle. Dan di dalam miracle itu bukan berarti tanpa perjuangan iman, baik Musa ataupun orang Israel, saudara. Kadang-kadang orang mikirin miracle, semua jadi beres, tidak melibatkan tanggung jawab manusia. Ada bagian tanggung jawab manusia, harus mengerjakan sesuatu. Lalu Allah melakukan miracle. Atau di dalam miracle itu juga ada bagian manusia untuk melakukan sesuatu di dalam meresponi pekerjaan Tuhan. Kita melihat Allah bisa bekerja langsung, menggerakkan alam. Ini kita melihat Tuhan bekerja melalui alam. Waktu itu ada angin yang akan bertiup begitu rupa sehingga ada bagian daerah laut terbelah lalu dari tanah kering. Ini suatu tindakan supranatural Tuhan, tetapi dengan pakai cara yang alami sepertinya. Artinya bisa dijelaskan mungkin secara sains. Kadang-kadang miracle Tuhan itu tidak bisa dijelaskan secara sains. Ambil contoh, air menjadi anggur, tidak bisa dijelaskan secara sains, saudara. Atau 5 roti untuk makan 5.000 orang, dijelaskan secara sains nggak bisa, mana bisa. Ini betul-betul yang namanya suprarasional, bukan irasional. Ini beyond science, nggak bisa jelaskan secara sains. Tapi kita melihat miracle yang dikerjakan oleh Tuhan melalui Musa ini bisa dijelaskan. Bahkan Allah memberikan penjelasan. Melalui alam semesta ini ada angin yang bertiup sehingga ada daratan yang kering sehingga mereka bisa berjalan. Nah, Tuhan memberikan metode cara dia bekerja kepada Musa. Dan Musa harus ada tindakan iman. Saudara, kalau Musa boleh dipakai Tuhan, itu namanya privilege. Itu anugerah Tuhan. Allah bisa bertindak langsung. Ngapain pakai Musa? Tapi itulah maunya Tuhan. Tuhan mau pakai hambanya ini, menjadi alat kemuliaannya untuk boleh melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, waktu saudara memberi diri untuk melayani Tuhan, itu privilege betul. Itu anugerah Tuhan betul. Tuhan hanya ingin menyatakan kemuliaannya lewat saudara. Bukan Tuhan perlu kita. Bukan kita mau berkontribusi pekerjaan Tuhan. Tidak. Tuhan hanya mau menyatakan karyanya lewat saudara. Maka saya sebut waktu khotbah itu suatu privilege. Privilege. Itu suatu hak khusus. Itu anugerah. Dan waktu orang tahu itu privilege, itu anugerah, dia tahu apa yang dikerjakan seluruhnya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan to show off, bukan untuk bermegah diri, tapi sebaliknya orang yang makin menyadari dia hanya sekedar instrumen, dia akan melayani dengan rendah hati, dia akan melayani dengan setia, dia akan melayani dengan total dedikasi supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat Musa menjalankan kehendak Tuhan. Segera dia mengajak orang Israel. Dan sekaligus saudara, Tuhan berfirman kepada Musa.
Tapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka akan menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya dan keretanya orang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengakui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, kereta dan orang berkuda. Saudara, kita melihat orang Israel bisa melewati tanah kering di tengah laut. Tapi saudara, tanah kering di tengah laut itu bukan berarti lalu jalannya enak, saudara. Itu sudah jalan di tanah kering di tengah laut, saudara. Itu perjalanan yang saya nggak tahu bagaimana, saudara ya. Itu masih Tuhan katakan Firaun akan mengejar. Saudara, kita melihat, saudara, Firaun itu betul-betul orang yang tegar tengkuk, maunya dewek, nggak bisa diatur. Dia masih punya suatu kemauan untuk mengejar orang Israel. Sampai di dalam laut pun, di dalam laut dikejar terus. Saudara, orang Israel harus melewati tanah kering sampai dikejar. Saudara, itu sport jantung loh, saudara. Kejar-kejaran. Saudara pernah nggak dikejar-kejar sama anjing, saudara? Anjing gila. Wah, nggak gampang, saudara. Ini, saudara, Firaun kayak anjing gila ini. Sudah tahu melihat laut terbelah pun masih ngejar, saudara. Nah, orang Israel, saudara, saya nggak tahu, mereka itu nyebrang laut tuh bukan dengan santai-santai, dengan tergesa-gesa begitu rupa, sampai dikejar sama anjing gila ini, saudara. Wah, ditolong Tuhan tapi dengan spot jantung, saudara. Saudara, pertolongan Tuhan bukan langsung semua beres. Kadang-kadang sambil melewati pergumulan tidak gampang, dikejar-kejar oleh anjing gila, atau dikejar-kejar mendekati kematian. Itu kondisi real orang Islam menghadapi kehidupan yang tidak mudah, saudara. Hari ini orang mengalami spot jantung karena dikejar-kejar oleh namanya COVID-19. Sekarang dikejar-kejar oleh Omicron, saudara. Saudara takut tidak diintip terus sama Omicron? Takut, saudara ya. Tapi jangan sampai kehilangan iman, saudara. Tuhan pelihara saudara. Amin. Miracle yang Tuhan kerjakan bukan berarti lalu hidup kita tuh tidak ada masalah, saudara. Kadang Allah di tengah-tengah kondisi kita melewati kesulitan, Allah sedang bekerja, engkau nggak tahu Allah tuh bekerja bagaimana, sehingga engkau terus bergumul belajar mempercayakan hidupmu, hari depanmu kepada Tuhan. Saudara, kata Yesus Kristus lalu di sini katakan, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan melihat akulah Tuhan. Saudara, kata Yesus Kristus, kita melihat di balik semua masalah ada sesuatu yang Tuhan kerjakan demi kemuliaan Tuhan sendiri. Miracle yang terjadi, saudara, bukan hanya sekedar Tuhan itu show force, bukan sekedar untuk menolong kita menyelesaikan masalah, tapi ada ultimate purpose, supaya Tuhan itu ditinggikan, dimuliakan. Tuhan menolong kita bukan karena kepentingan kita saja, yang utama supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sisi lain, untuk meneguhkan iman orang percaya. Saudara, Musa melakukan firman Tuhan, meyakinkan orang Israel, ayo jalan, bertindak. Lalu kita melihat, saudara, bagaimana Tuhan setelah mereka bertindak, Allah ada tindakan iman. Lalu kita melihat ada providence Tuhan yang mengikuti dari tindakan iman itu. Saudara, kadang-kadang kita tutup ada tindakan iman, kita memahami firman Tuhan, kita tindakan iman, baru providence Tuhan yang kita tidak
lihat itu sedang bekerja, saudara. Maka di sini kita melihat, saudara, di luar sepengetahuan orang Israel yang hanya diketahui oleh Tuhan, atau mungkin baru diketahui oleh Musa setelah lewat, maka dikatakan kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan ke belakang mereka. Tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh awan itu menimbul kegelapan. Maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Saudara, kita mengetahui, saudara, Firaun dan tentaranya itu menyusul, mengejar orang Israel. Saudara, sebetulnya kalau Tuhan tidak campur tangan, gampang langsung nyusul. Orang Israel langsung bisa ketangkep, saudara, kembali. Tapi kita melihat ada pelindungan Tuhan, Allah yang menjadi benteng mereka. Sehingga malaikat Allah disebutkan ini bergerak. Ya. Bergeraklah malaikat Allah yang tadi berjalan di depan orang Israel, sekarang mereka berjalan di belakang. Tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Tiang awan disamakan dengan malaikat Allah. Bukan sekedar awan biasa, tapi itulah Allah yang menyatakan kehadirannya melalui awan itu. Bergerak untuk memberikan perlindungan, sehingga tentara Firaun tidak bisa menyusul orang Israel. Saudara, ini adalah tindakan Allah, invisible intervensi. Dalam hidup kita, kalau kita rasanya hari ini, saudara, kita nggak sadar kadang-kadang, nggak menyadari ada tangan Allah yang tidak kelihatan sedang melindungi saudara dan saya. Saya kadang-kadang membayangkan, saudara, saya berapa kali itu ngebut naik mobil, saudara. Ya. Kalau saya pergi, kalau di Jakarta, kadang-kadang saya di tol itu 160 km per jam. Lalu saya traveling ke Jawa, ke Bali, ke Jawa Tengah, naik mobil malam-malam, ngantuk berapa detik saya tertidur waktu setir, saudara. Tapi Tuhan masih menjaga saya, masih hidup hari ini, saudara. Hidup itu betul-betul anugerah Tuhan. Amin. Engkau jangan pikir engkau bisa menjaga diri, engkau bisa hati-hati sehingga engkau selamat. Memang hati-hati jaga diri itu perlu, tapi keselamatan itu di dalam tangan Tuhan. Amin. Alkitab katakan, saudara, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia manusia itu membangunnya. Jikalau Tuhan tidak mengawal kota, sia-sia manusia berjaga-jaga, saudara. Betul-betul secara absolut, secara total, hidup kita depend on God, saudara. Kita melihat orang Israel, Tuhan melihara tiang awan, tiang api. Lalu kita melihat tiang awan melindungi mereka, sehingga mereka terlindungi dari kejaran daripada orang-orang Mesir, sehingga mereka bisa melewati perjalanan penyelamatan itu sampai seberang. Ini semua karena perlindungan Tuhan. Saudara, kalau kita bisa melakukan suatu perjalanan satu ke perjalanan lain, semua selamat, ingat Tuhan yang tidak kelihatan tuh yang menjaga saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Berikutnya, saudara, kita melihat, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan peranan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Terbelahlah air itu, demikian orang Israel berjalan di tengah-tengah laut, tengah-tengah kering. Sedang di kiri, di kanan mereka ada tembok bagi mereka. Saudara, kita melihat Tuhan bekerja melalui gejala alam, tapi Allah juga bekerja lewat manusia. Dua-duanya dipakai oleh Tuhan.
Manusia dipakai oleh Tuhan, di mana Musa berdoa kepada Tuhan. Juga angin, alam semesta dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Allah berdoa atas alam, karena Allah yang menciptakan segala sesuatu dalam dunia ini. Allah berdoa menggerakkan alam. Allah juga memakai manusia menjadi alatnya. Alam semesta menjadi hambanya, manusia menjadi hambanya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita melihat orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut yang kering itu, saudara. Tapi kemudian orang Mesir mengejar, menyusul mereka. Segala kuda Firaun, kereta, dan orang yang berkuda sampai di tengah-tengah laut. Pada waktu pagi Tuhan di dalam tiap awan tiang api memandang kepada orang Mesir, lalu dikacaukan tentara orang Mesir itu, membuat roda kereta itu miring dan majunya berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhan yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Saudara kata Yesus Kristus, ini Tuhan itu tanda kutip usil sepertinya ya. Kita melihat sudah rodanya itu jalannya miring, majunya berat, saudara. Ini Tuhan itu ada unsur humoris, saudara ya. Ini bikin usil ya, rodanya ada masalah ya, lalu jalannya berat. Nah, orang Israel jalannya lancar, ini kok dibikin berat, saudara. Ini betul-betul ada sedikit usil atau menjadi suatu humor. Tuhan itu bisa melakukan sesuatu, merubah nasib orang jadi buruk melalui perkara-perkara kecil, saudara. Tapi Tuhan juga bisa pakai perkara-perkara kecil membuat kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Jangan meremehkan perkara kecil, saudara. Perkara kecil bisa menjadi besar dalam tangan Tuhan. Dan sekali lagi ada konfirmasi. Kalau dulu dari mulut Musa mengatakan, Tuhan berperang untuk kita, kamu diam. Tapi sekarang orang kafir mengatakan, Tuhan berperang untuk kita, untuk mereka. Mari kita lari. So kata Yesus Kristus, ini suatu kesaksian, saudara. Apakah orang melihat kita bahwa Allah itu sudah berperang untuk kita atau enggak? Orang itu sama kita segan sama kita. Saudara, dalam hidup kita ini, saudara, kita harus menyadari kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita bisa melewati hidup ini semata-mata anugerah Tuhan. Saudara, kita berbahagia kalau Tuhan tuh menyatakan Dia mau berperang untuk kita. Dan melalui hidup kita orang boleh melihat God work within you, God work through you, God work within me, God work through me. Saudara, kata Yesus, Allah berperang untuk kita. Ini perkata orang kafir. Lihat Tuhan berperang melawan kita. Kita nggak bisa lawan orang, walaupun orang itu kecil, orang itu kerocok. Tapi di belakang dia yang kerocok itu ada Tuhan yang menyertai. Daud itu orang yang kecil, remaja, mukanya masih kekanak-kanakan, melawan Goliat yang begitu besar. Siapa? Daud. Seperti jangkrik aja. Siapa Goliat? Orang yang besar. Tapi jangan lihat besarnya, jangan lihat kecilnya. Di belakang yang kecil metekil itu siapa? Tuhan yang hidup, yang berperang. Tapi saudara, kita melihat orang Mesir sudah terlambat. Dia sudah masuk trap, masuk jebakan di situ. Lalu orang Mesir harus menghadapi situasi di mana dihancurkan oleh Tuhan. Lalu kita melihat Tuhan juga pakai Musa. Ayat 26 berkata, ulurkanlah tanganmu ke atas, supaya air berbalik meliputi orang Mesir. Saudara, kita melihat Tuhan kembali memakai Musa. Tuhan bisanya langsung air itu kembali menghancurkan mereka.
Tuhan memakai Musa. Musa berdoa. Musa mengangkat tongkatnya. Maka terjadilah sesuatu. Air pun taat kepada Tuhan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui hambanya ini. Saudara, kata Yesus Kristus, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Allah memakai manusia biasa untuk mengerjakan pekerjaan extraordinary. Musanya trust and obey. Percaya dan taat melakukan kehendak Tuhan. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir itu lari menuju air. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta orang berkuda seluruh pasukan Mesir yang telah menyusul orang Israel ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Sedang di kiri, di kanan mereka ada tembok sebagai tembok bagi mereka. Mereka boleh berjalan di tanah yang kering. Saudara, kata Yesus Kristus, kita melihat, saudara, orang Israel tidak melihat itu semua. Allah mengerjakan. Orang Israel hanya bergumul bagaimana dia sedang dikejar-kejar sama anjing gila. Allah sedang diam-diam membatasi mereka. Tidak bisa mengejar orang Israel. Allah bikin mereka mengalami kesulitan karena roda mereka miring, karena mereka terganjal, tidak bisa lancar. Saudara, orang Israel hanya sibuk bagaimana menyelamatkan diri, sehingga mereka nggak bisa melihat segala pekerjaan Tuhan yang melindungi, memelihara mereka. Ini providensia Allah, invisible God's providence. Saudara, kita kalau melewati hidup ini, kita bukan hanya melihat dengan mata jasmani kita. Kita perlu melihat kacamata rohani. Tuhan begitu memperhatikan kita. Dia melindungi kita, menjaga kita daripada yang jahat. Sisi lain kita perlu berjaga-jaga. Sisi lain kita berdoa. Tapi Allah melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan atau kita doakan. Allah yang tidak kelihatan itu, Allah yang sedang berkarya di dalam kehidupan saudara dan saya. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat Mesir mati terhampar di pantai laut. Ketika dilihat orang Mesir betapa besarnya perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara, Tuhan boleh kata memamerkan, boleh kata, ini aku sudah kerjakan, aku sungguh berperang untuk kamu. Ini lihat bangkai-bangkai, mayat-mayat, saya beresin semua. Saudara, kalau dulu saudara sebelumnya mereka ragu-ragu, kamu bikin mati kami di padang pasir ya, lebih baik kami ke Mesir. Tuhan sekarang membuktikan apa dikatakan Tuhan itu benar. Aku berperang untuk kamu. Diam saja kamu bertindak. Diam Tuhan, ya nurut saja. Lakukan apa yang aku perintahkan. Jangan ngomel, jangan sungguh-sungguh. Aku sungguh bertindak. Sekarang Tuhan nyatakan, ini loh, aku sudah kerjakan untuk kamu semua. Lalu mereka takut kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ini satu latihan iman demi satu latihan iman. Tuhan bukannya sekedar show force, tapi Tuhan ingin supaya hidup kita boleh makin menghormati Tuhan, takut kepada Tuhan. Dan kita makin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan kepada orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.
yang mengasihi, yang memegang hidup saudara sekalian. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini boleh menguatkan saudara-saudara sekalian. Dia Allah yang hidup yang berperang untuk saudara. Tugas kita trust kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Dia akan bertindak, memberikan terbaik untuk saudara dan saya.